Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas materi yaitu kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Nah, ini materi ini hampir sama dengan kedudukan suatu titik pada suatu lingkaran. Jika digambarkan akan seperti ini, yaitu titik T x1, y1. Nah, letaknya terhadap lingkaran ini bagaimana? Nah, kita dapat menghitung kuasa suatu titik tersebut, di mana jika kuasanya itu akan lebih dari 0 maka berada di luar lingkaran. Kalau sama dengan 0 berarti pada lingkaran, dan kalau kurang dari 0 maka di dalam lingkaran. Oke, bagaimana cara menghitung kuasa suatu lingkaran? Yang pertama, kita bisa menghitung dengan cara yaitu jarak kedua titik tersebut, titik T dan P, dikuadratkan dikurangi dengan jari-jari kuadrat, atau bisa langsung mensubstitusikan nilai X1 dan X2 ke persamaan lingkaran untuk menemukan nilai suatu K. Nah, ini kalau secara teoritis. Kalau secara analitik, saya menggunakan aplikasi yaitu GeoGebra, di mana titik D yaitu titik berada di luar lingkaran. Nah, terbuktikannya sesuai dengan rumus yang tadi adalah 40,96. K lebih dari 0, berarti berada di luar lingkaran. Coba saya geser D-nya mendekati lingkaran. Ketika K-nya mendekati 0, maka akan berada pada garis lingkaran. Dan ketika negatif, maka D-nya berada pada wilayah lingkaran atau di dalam lingkaran. Nah, ini untuk kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Sedangkan untuk yang selanjutnya, ada suatu contoh soal di mana yaitu kedudukan suatu titik. Misal, tentukan kuasa titik T yaitu 1,2 terhadap lingkaran kedua lingkaran ini. Yang pertama kita lakukan adalah mensubstitusikan titik tersebut pada lingkaran. Lingkaran yang pertama kita dapat nilai K-nya adalah 5, di mana lebih dari 0. Maka kesimpulannya berada di luar lingkaran. Dan yang kedua, tinggal harus kita buat sama dengan 0 dulu. 4-nya kita geser ke sebelah kiri. 4-nya kita geser sebelah kiri, ingat berganti tanda jadi min. Setelah itu kita substitusikan, kita dapatkan K-nya yaitu lebih dari 0. Maka kesimpulannya berada di luar lingkaran. Ini kedudukan titik atau kuasa titik terhadap lingkaran. Oke, untuk materi yang berikutnya yaitu titik kuasa dan garis kuasa dua lingkaran, di mana apabila ada dua lingkaran pasti ada suatu garis yang setiap titik pada garis tersebut akan memiliki jarak yang sama terhadap kedua lingkaran. Nah, garis tersebut itu dinamakan garis kuasa. Bagaimana untuk mencari garis kuasa dari kedua lingkaran tersebut? Nah, kita langsung mencari, ingat persamaan garis itu tidak ada dalam bentuk kuadrat. Maka dari itu kita eliminasi dari kedua persamaan lingkaran. L1 min L2 sama dengan 0 atau L2 min L1 sama dengan 0 sama saja. Intinya kalau persamaan garis tidak ada X kuadrat dan Y kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari garis kuasa. Nah, setelah ketemu garis kuasa, kita menemukan titik kuasa, di mana suatu titik tersebut akan bernilai kuasa sama atau memiliki kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran. Nah, tinggal mensubstitusikan X1-nya dan Y1-nya ke persamaan kuasa, ke persamaan garis kuasa. Akan diperoleh Y1, maka titik tersebut adalah X1, Y1. Lebih jelasnya, ini adalah contohnya. Nah, di mana ada L1 seperti ini dan L2 adalah ini. Tentukan garis kuasanya. Dari kedua persamaan lingkaran tersebut, kita tentukan L1 kurangi L2 sama dengan 0. Di mana didapatkan garisnya adalah 7X plus Y sama dengan 21. Ingat, ini dalam bentuk kurung karena nanti akan berubah
tanda. Hati-hati pengerjaan di sini. Yes. Terus di mana titik kuasanya, yaitu kuasa pada sumbu X, artinya kita mencari titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan garisnya, Y sama dengan 0. Didapatkan X-nya adalah 3, maka titik kuasa sumbu X adalah 3,0. Jarak kuasa atau nilai kuasanya ketika kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang pertama akan menghasilkan 9. Dan ketika kita substitusikan ke lingkaran kedua akan menghasilkan 9 juga. Artinya garis kuasa tersebut memiliki jarak yang sama terhadap kedua lingkaran. Ini adalah ilustrasinya. Oke. Ini secara teoritis. Kalau kita menggunakan aplikasi namanya GeoGebra, kembali ke GeoGebra, saya akan munculkan dua lingkaran tersebut. Nah, ini adalah kedua lingkaran tersebut. Garis kuasanya sudah saya rumuskan, yaitu munculnya ini untuk garis kuasanya. Nah, jika ada suatu titik pada garis kuasa tersebut akan bernilai atau berjarak sama, artinya kuasanya sama. Nih, ingat, kuasa itu selalu, garis kuasa selalu tegak lurus dengan garis A dan B. Itu akan selalu tegak lurus menghubungkan dua garis tersebut. Tegak lurus dengan garis A dan garis B. Kita bisa melihat gradien kedua garis tersebut, garis kuasa sama garis AB. Gradiennya berkebalikan dan berganti tanda. Oke. Nah, untuk menentukan titik kuasa, saya ambil suatu titik, yaitu titik C, terletak pada garis kuasa, di mana jarak AC dan jarak BC itu adalah sama. Ketika saya geser kemanapun akan menghasilkan nilai yang sama. Ini AC dan BC-nya, kuasa AC dan kuasa BC-nya akan bernilai sama. Bukan berarti jarak, tapi kuasanya bernilai sama. Ketika lingkarannya ini digeser, maka juga akan bernilai sama, garis kuasanya berpindah. Nah, sekian untuk materi kali ini tentang titik kuasa dan garis kuasa. Ingat, yang perlu kalian pahami lagi dan perlu kalian catat, yaitu bagaimana menentukan titik kuasa. Ya, saya blok biru ini. Dan juga menentukan garis kuasa. Serta menemukan nilai kuasanya, yaitu mensubstitusikan nilai suatu titik tersebut ke garis kuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.